Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan modul tentang neraca saldo. Langsung saja ke latar belakang. Modul ini dibuat karena kondisi siswa yang kurang memahami salah satu materi akuntansi yang berisi tentang neraca saldo. Siswa kurang memastikan untuk memuat akun-akun real pada suatu perusahaan, dan biasanya buku besar disiapkan pada akhir periode. Selanjutnya B, ada deskripsi singkat. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa arahan atau bimbingan dari guru, untuk menunjukkan bahwa modul dapat digunakan untuk pembelajaran meskipun tidak ada pengajar. Selanjutnya ada standar kompetensi. Memahami neraca saldo. Yang selanjutnya ada peta konsep. Neraca saldo. Ada 5 peta konsep. Yang pertama, pengertian neraca saldo. Yang kedua, manfaat neraca saldo. Yang ketiga, fungsi neraca saldo. Yang keempat, faktor neraca saldo. Yang kelima, bentuk neraca saldo. Manfaat. Setelah peserta didik membaca modul ini, diharapkan pembaca dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan neraca saldo dan dapat menjabarkan pengertian serta proses penyusunannya. Tujuan pembelajaran. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan neraca saldo, fungsi dan bentuk neraca saldo. Yang kedua ada untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah atau tata cara membuat neraca saldo. Selanjutnya ada petunjuk penggunaan modul. Untuk mendapatkan hasil penguasaan materi, maka dilakukan petunjuk penggunaan modul dengan cara A. Bacalah penggunaan modul neraca saldo. B. Pahami dari bentuk neraca saldo serta pelajari contohnya. Materi modul. Kompetensi dasar, mengidentifikasikan neraca saldo. Materi pokoknya, pengertian neraca saldo, fungsi neraca saldo, manfaat neraca saldo, format neraca saldo, dan bentuk. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dija. Uraian materi. Yang pertama itu pengertian neraca saldo. Neraca saldo merupakan sebuah tahap dalam siklus akuntansi perusahaan jasa yang disusun setelah pempostingan jurnal umum buku besar. Neraca saldo dalam ilmu akuntansi diidentifikasikan sebagai suatu daftar yang berisi semua jenis, nama akun, dan saldo total dari akun tersebut yang dibuat secara sistematis atau urut sesuai kode akunnya, dengan bersumber dengan buku besar perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua, manfaat dibuatnya neraca saldo. Dengan pembuatan neraca saldo, maka perusahaan dapat melakukan pengecekan terhadap kebenaran buku besar yang telah dibuat. Buku besar yang telah dibuat dengan benar apabila dijadikan sebagai dasar penyusunan neraca saldo, maka jumlah total debit dan jumlah total kredit yang ada di neraca saldo akan menunjukkan jumlah saldo yang sama atau balance. Yang ketiga, format neraca saldo. Format neraca saldo dalam akuntansi perusahaan jasa ada 4. Yang pertama, kolom kode akun. Yang kedua, kolom nama akun. Yang ketiga, kolom debit. Yang keempat, kolom kredit. Fungsi neraca saldo. Neraca saldo mempunyai fungsi untuk mendeteksi setiap kesalahan matematika yang telah terjadi dalam sistem akuntansi double entry, yakni pembukuan berpasangan. Dalam neraca bila disediakan dan terdapat total debit sama dengan total kredit yang dipaparkan secara jelas, maka bisa dikatakan bahwa neraca saldo dianggap seimbang, serta tidak boleh ada kesalahan matematika yang ditemui dalam buku besar akuntansi pihak tersebut. Yang kelima itu bentuk neraca saldo. Kolom yang pertama itu nama akun, yang kedua kolom nomor akun, yang kolom yang ketiga
kolom debit. Yang keempat, kolom kredit. D. Rangkuman. Neraca saldo diartikan suatu daftar yang berisi suatu jenis, nama akun, dan saldo total dari akun tersebut yang dibuat secara sistematis atau urut sesuai kode akunnya dengan bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Neraca saldo dibuat setelah tahap pembuatan buku besar. Hal ini karena yang menjadi dasar penyusunan neraca saldo adalah buku besar. Format dari neraca saldo terdiri dari 4 kolom saja, mulai dari kolom kode akun sampai kolom debit dan kredit. Adapun tujuan dari dibuatnya neraca saldo adalah yang pertama untuk menguji kesamaan debit dan kredit di dalam buku besar, yang kedua untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitriani. Selanjutnya ada evaluasi. A. Maksud dan tujuan evaluasi. Kami membuat modul ini dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan peserta didik agar dapat berprestasi dalam materi akuntansi. Yang B. Materi evaluasi. Pengertian neraca saldo, fungsi neraca saldo, manfaat neraca saldo, format neraca saldo, dan bentuk. Selanjutnya ada soal-soal. Soal yang pertama, format buku besar UD Amarta berbentuk skontro. Artinya A. Terdapat kolom untuk mencatat mutasi debit dan kredit. B. Semua akun buku besar dibuat dalam satu format akun. C. Antara kolom debit dan kolom kredit dibuat saling sebelah. B. D. Pada kolom saldo dibagi dua masing-masing untuk menuliskan jika akun tersebut bersaldo. E. Pada kolom saldo digunakan untuk menuliskan baik ketika bersaldo kredit atau sebaliknya. Soal nomor 2. Yang dimaksud buku pembantu atau buku besar tambahan adalah A. Buku tempat mencatat ikhtisar transaksi yang terjadi selama periode tertentu. B. Buku yang berisi informasi-informasi lain yang diperlukan oleh buku besar di dalam perusahaan. C. Buku tempat mencatat penggolongan transaksi yang terjadi dalam perusahaan. D. Buku tempat mencatat transaksi yang terjadi dalam buku besar secara rinci. E. Buku tempat laporan keuangan suatu perusahaan untuk perusahaan tertentu. Soal nomor 3. 1 di bawah ini merupakan prosedur posting adalah A. Proses penutup rekening nominal ke rekening real setiap melakukan transaksi di perusahaan. B. Proses menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi. C. Mencatat tanggal dan jumlah dalam jurnal umum ke dalam perkiraan buku besar yang bersangkutan. D. Buku yang berisi informasi-informasi lain yang diperlukan oleh buku besar yang ada di perusahaan. E. Proses mencatat transaksi ke dalam buku besar sesuai dengan urutan kejadiannya. Soal nomor 4. Pencatatan ke buku besar pembantu dilakukan pada A. Awal tahun pembukuan. B. Akhir tahun pembukuan. C. Setiap akhir bulan. D. Setiap awal bulan. E. Secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi. Soal nomor 5. Posting atau pindah bukuan adalah proses pemindahan informasi dari A. Jurnal ke neraca saldo. B. Buku besar ke laporan keuangan. C. Buku besar ke neraca saldo. D. Jurnal ke buku besar. E. Transaksi ke buku besar pembantu. Selanjutnya ada penutup. Tindak lanjut terbagi menjadi 2. Yang A. Bagi siswa apabila siswa nilainya kurang, maka siswa harus mengulang kembali modul ini. Yang B. Jika siswa sudah mempelajari modul ini dengan nilainya bagus, maka guru akan memberikan suatu penghargaan.
Nomor 2, ada harapan. Penulis berharap modul ini dapat menambah wawasan bagi seluruh peserta didik, khususnya para pembaca, dapat menambah pengetahuan bagi rekan-rekan siswa. Neraca saldo sangatlah penting bagi suatu perusahaan, serta siswa diharapkan dapat memahami materi neraca saldo. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.